Pemerintah menggelontorkan paket stimulus ekonomi hingga akhir tahun 2025. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan sejumlah program, diantaranya magang bagi mahasiswa, perluasan pemberian insentif pajak penghasilan, hingga bantuan pangan 10 kg beras. Ekonomi di tahun 2025 ini yang terdiri dari 8 program akselerasi di 2025, 4 program yang dilanjutkan di 2026, dan 5 program yang terkait dengan andalan pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja. Mungkin slide-nya boleh Yang pertama adalah magang lulusan daripada perguruan tinggi dengan kriteria maksimum fresh graduate 1 tahun. Apakah itu S1, D3, dan yang lain, itu di link and match-kan dengan dikerjasamakan dengan sektor industri, di mana penerima manfaat tahap pertama 20.000 orang, dan selama proses bekerja diberikan uang saku sebesar upah minimum UMP. Dan ini untuk 6 bulan, dan anggarannya sudah disediakan sebesar 198 miliar. Yang kedua, mungkin yang terkait dengan perluasan PPh 1 ditanggung pemerintah, yang kemarin sudah diperlakukan untuk sektor padat karya, ini dilanjutkan ke sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe. Bantuan pangan itu juga dilanjutkan untuk 2 bulan, itu untuk 10 kg beras di bulan Oktober, November, nanti kita evaluasi untuk bulan berikutnya, bulan Desember. Program bantuan iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja bukan penerima upah. Jadi ini bagi pekerja bukan penerima upah itu adalah pengemudi transportasi online atau ojol, ojek panggalan, supir, kurir, dan logistik. Target penerimanya adalah 731.361 orang, diberikan diskon 50% untuk JKK dan JKM. Dana yang diperlukan adalah 36 miliar dan disiapkan oleh BPJS. Nah ini JKK itu santunan kematian 48 kali upah, santunan cacat 56 kali upah, beasiswa 174 juta untuk 2 orang anak, dan jaminan kematian itu totalnya bisa menerima 42 juta. Kemudian manfaat layanan tambahan dari perumahan BPJS Tenaga Kerja. Kita tahu BPJS Tenaga Kerja punya program terkait dengan perumahan. Nah ini bunganya diturunkan. Jadi sebelumnya adalah BI rate plus 5%, ini diturunkan menjadi BI rate plus 3%. Kemudian untuk penerima manfaat di mana itu bisa untuk menyicil rumah, bisa untuk down payment, dan juga untuk para developer yang tadinya BI rate plus 6 diturunkan juga menjadi 4%. Informasi terbaru soal ratas terkait stimulus ekonomi akan disampaikan oleh rekan Fatimah Albar yang ada di Istana Negara. Selamat sore Fatimah, apakah ratas hingga saat ini masih berlangsung? Ya, kita dan juga pemirsa, memang betul sekali Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri, diantaranya Menteri Keuangan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan juga sejumlah menteri lainnya untuk membahas mengenai pertumbuhan ekonomi ke depan. Dan ratas mengenai pertumbuhan ekonomi sudah selesai, dan tadi poin-poin pentingnya sudah dipaparkan langsung oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Ada poin-poin penting yang disampaikan oleh Airlangga, diantaranya yang menyampaikan ada paket kebijakan yang diambil yang sudah disepakati oleh Presiden Prabowo Subianto, diantaranya terdiri dari 8 program akselerasi di 2025, kemudian 4 program yang akan dilanjutkan di tahun 2026, dan 5 program yang terkait dengan andalan pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja. Dan untuk program akselerasi di tahun 2025 itu sendiri, anggarannya itu sekitar 16,23 triliun rupiah yang nantinya akan segera dilaksanakan, di mana 8 program akselerasi tersebut. Untuk yang pertama adalah program magang
untuk mahasiswa yang sudah lulus atau fresh graduate, di mana para mahasiswa fresh graduate tersebut akan digaji sebesar UMP atau sekitar 3 juta rupiah. Kemudian yang kedua, adanya insentif perpajakan berupa PPh 21. Kalau sebelumnya ditanggung pemerintah hanya berlaku untuk sektor padat karya, kini diperluas untuk ke sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe. Kemudian yang ketiga, pemerintah juga melanjutkan program bantuan pangan berupa 10 kg beras per bulan untuk periode Oktober hingga November 2025, artinya ditambah 2 bulan untuk bantuan program pakan beras. Kemudian yang keempat, bentuk dukungan lainnya adalah subsidi iuran BPJS ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah. Artinya untuk pekerja bukan penerima upah ini seperti ojek online, sopir, kurir, dan pekerja logistik. Kemudian yang kelima adalah program manfaatan layanan tambahan perumahan BPJS ketenagakerjaan dengan realisasi bunga untuk 1.050 unit rumah dengan anggaran 150 miliar. Yang keenam, program padat karya tunai cash for work dari Kementerian Perhubungan dan Kementerian PU. Dan yang ketujuh adalah program percepatan deregulasi PP 28. Dan yang kami tambahkan lagi total anggaran yang digelontorkan yaitu 16,23 triliun. Artinya ini disampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto ingin mempercepat pertumbuhan ekonomi secepat-cepatnya sehingga adanya 8 program akselerasi tersebut. Tadi juga disampaikan untuk dari Menteri Keuangan sendiri mengenai 200 triliun dana yang dikirimkan ke Bank Himbara ini sudah dikirimkan ke Bank Himbara dan diharapkan untuk dana-dana tersebut dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat. Sementara itu, Agita. Baik, terima kasih Fatimah Albar, informasi langsung dari Istana Negara. Selamat bertugas kembali.